Halo guys, kali ini kita akan membahas sejarah detik-detik terjadinya peristiwa bersejarah di Indonesia. Sebelum itu jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya untuk membantu saya mengembangkan channel ini supaya lebih berkualitas dan terpercaya. Inilah dia detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disclaimer dulu. Proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat yang menyatakan bahwa suatu negara telah merdeka. Dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada perumusan teks. Perumusan teks proklamasi semula direncanakan oleh Bapak Soekarno-Hatta sesuai dengan langkah yang ditetapkan Jepang. Tetapi sikap Soekarno berubah setelah bertemu dengan pemuka militer Jepang di Jakarta. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Sebelum ke rumah Laksamana, Soekarno terlebih dahulu menemui Kepala Pemerintahan Umum, Sumo Bucho, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikap mengenai rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditemani oleh Laksamana Muda Maeda bersama Nishijima, Tomegoro dan Miyoshi sebagai penerjemah. Ternyata Nishimura tidak berani mengizinkan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena takut disalahkan oleh sekutu. Nishimura melarang kegiatan dalam bentuk apapun, termasuk rapat PPKI dan proklamasi. Setelah Soekarno bertemu Nishimura dan yakin bahwa Nishimura tidak menyetujui, kemudian mereka bergegas ke rumah Laksamana Muda Maeda. Di rumah Laksamana Muda Maeda ternyata telah berkumpul para anggota PPKI dan para golongan muda. Terjadilah peristiwa bersejarah berupa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. TK proklamasi dilakukan di ruang makan oleh Soekarno Mohatta dan Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Sukarni, BM Diah, dan Sudiro. Konsep teks proklamasi terdiri dari dua kalimat. Pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pada kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan, transfer of sovereignty. Kalimat pertama merupakan saran dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan sidang BPUPKI. Kalimat pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian menjelang subuh naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Soekarno membuka pertemuan dengan peserta rapat. Naskah dibacakan di hadapan peserta rapat di ruang depan, sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar hadiri menyetujui dengan rumusan tersebut, tetapi golongan muda menganggap teks tersebut masih kurang tegas. Soekarni mengusulkan agar kalimat kedua diganti dengan semua aparat pemerintah yang ada harus direbut oleh rakyat dari orang-orang asing yang masih mendudukinya. Namun setelah dilakukan musyawarah, maka usul golongan muda tersebut tidak jadi digunakan. Setelah teks proklamasi dibacakan Soekarni mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang. Maka teks proklamasi tersebut agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan persetujuan isi serta siapa yang menandatangi, teks tersebut kemudian diketik, "Oke Sayuti Melik." Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, banyak warga yang memadati halaman rumah Soekarno dengan berbaris secara tertib. Keamanan rumah Soekarno dijaga oleh pasukan peta di bawah pimpinan Latif Hendraningrat dan Arifin Abdurrahman. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Mohatta datang ke rumah Soekarno. Keduanya kemudian keluar menuju ruang depan dengan langkah yang tegap dan tegas. Di depan pengeras suara, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum teks proklamasi dibacakan, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat. Setelah itu barulah ia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi, acara dilanjutkan dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Soekarno. Bendera merah putih tersebut adalah hasil dari jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan disaksikan oleh segenap hadirin dan diakhiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Sebuah peristiwa besar telah tercatat dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Meskipun peristiwa tersebut hanya berlangsung sekitar 1 jam, tetapi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan diabadikan dalam foto oleh Franz Mendur dan Alex Mendur. Namun foto-foto karya Alex Mendur dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang, sehingga foto-foto proklamasi kemerdekaan yang dapat kita saksikan saat ini merupakan hasil karya Franz Mendur. Secara harfiah,
proklamasi artinya pemberitahuan kepada publik. Dari segi maknawi terutama jika ditempatkan dalam konteks sejarah Indonesia, proklamasi memiliki arti yang lebih dalam. Proklamasi tersebut juga mewariskan banyak hal positif pada generasi sekarang, seperti semangat pantang menyerah, kesabaran, keteguhan tekad, dan etos organisasi yang baik. Nah, itulah dia pembahasan tentang sejarah detik-detik peristiwa proklamasi dari channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian pelajari. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video sejarah lainnya. And see you next time.